Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kondisi oli mesinnya Piccoli. Piccoli ini ternyata kemampuannya buruk ya. Jadi ini pemakaian masih 37 km. Suara mesin sudah kasar. Ya kasarnya mesin itu sudah mulai dari pemakaian 10 km ya. Habis dipakai ngebut sekali wes gak enak ya. Penulis ya terpaksa harus ganti oli karena ya cuaca penulis kan panas, butuh oli yang kental ya. Dan ini olinya kondisinya sudah terlalu encer. Mungkin oli ini aman kalau untuk mereka yang hidupnya di daerah yang cukup dingin, bisa dipakai lebih lama. Tapi kalau untuk penulis nggak bisa. Apalagi motor penulis ini fuel dilution parah ya. Karena fuel dilution parah ya jadinya cepet sekali rusak olinya. Jadi ini mungkin gantinya mungkin pakai Revol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ganti oli Piccoli ya, Trinoli Piccoli, karena kemampuannya sudah turun sangat drastis. Untuk daerah panas seperti penulis ya olinya tidak layak pakai. Dalam kondisi pemakaian 37 km kemampuannya sudah turun jauh. Walau warna olinya masih merah, tapi kemampuan kekentalannya sudah berubah drastis ya. Untuk penggantinya adalah Revol ya, Petro Asia Revol yang botol kuning, botol lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini udah coba oli Revol. Ya nggak nyangka halus ya suaranya. Bisa halus ini sepertinya karena olinya lebih kental ya daripada oli sebelumnya. Oli Piccoli GTX, oli Revol lebih kental. Bahkan kalau nggak salah kekentalannya hampir mendekati oli Lucas. Jadi wajar kalau suara mesin halus ya. Untuk soal aditifnya masih belum tahu, kurang lama ini saya nyobanya.
Tapi ya unik sekali, ini terasa jauh lebih halus daripada oli Piccoli atau CTX. Walau CTX teknologi Kanada, walau Piccoli untuk teknologi apa Jerman mungkin ya, lupa penulis. Amerika mungkin, ambil lali. Nggak terasa berat ya, karena memang untuk cuaca penulis ini oli ya 20-50, mungkin SAE 50 ya cocoknya. Jadi pakai 20W40 itu nggak berat. Tapi ya sekali lagi ya, 20W40 itu nggak bisa jadi acuan ya. 20W50, 10W40 juga, karena bisa jadi olinya kekentalannya tidak sesuai dengan bungkus. Cuma di oli Revol ini kekentalannya ya kebetulan pas dengan kebutuhan penulis, yaitu oli yang kental. Oli Piccoli kemarin ya parah lah ya, hasilnya kebetulan sama dengan hasil uji panggang oli. Olinya akan cepat hitam ketika dipanggang oli. Ternyata ketika dipakai di motor pun olinya cepat sekali jadi encer. Mungkin untuk yang daerahnya di pegunungan sana, oli Piccoli 20W50 mungkin masih bisa bertahan lama, karena ya kayaknya jadi encernya cukup statis. Tapi kalau di tempat penulis jadi encernya ya wis bikin olinya terlalu encer, wis aditifnya habis. Penulis kemarin pakai aditif minyak goreng INL, tapi ya INL sendiri kurang begitu rekomendasi ya, jadi nggak makin halus. Yang unik dari oli Revol sekarang ini, warnanya bening sekali ya, hampir putih mungkin ya, kelihatannya malah putih ya, nggak kelihatan kuning-kuningnya belas. Olinya ternyata emang beda daripada Revol yang sebelumnya penulis coba. Penulis kalau nggak salah sebelumnya nyoba Revol pemakaian 20-30 km ya, itu cepat rusak. Ya ternyata nggak cuma oli merek impor saja yang kualitasnya turun ya makin lama, Revol juga jadi turun kualitasnya. Karena ini olinya Revolnya ini menurut penulis ya pemakaian sementara ini aja masih sudah terasa lebih layak pakai ya. Yang sebelumnya Revol pemakaian pendek aja wis terasa nggak enak, nggak karu-karuan. Ya wes lah, soal Revol itu aja. Oh ya, Piccolinya nggak rekomendasi, karena ya untuk daerah dingin pun masih ada oli lain yang lebih memadai gitu ya. Daripada pakai Piccoli mending ya CTX itu. Tapi daripada CTX ya masih lebih mending oli lain-lain yang rata-rata ya, yang penulis sebut kualitas layak pakai, kualitas oli API. Ya ini habis dipakai kencang ternyata masih stabil ya kekentalannya ya. Ternyata memang beneran yang Revol botol kuning itu cukup sip ya. Ini entah sampai kapan ya kemampuannya.
olinya kental di luar spesifikasi kalau menurut penulis. Terus tapi yang penulis butuhkan. Terus olinya juga termasuk stabil ya kekentalannya ya. Olinya sip kekentalannya. Tapi sayangnya oli ini adalah oli generasi lama ya, karena penulis beli yang botol kuning. Penulis coba lagi yang botol kuning ini karena juga rekomendasi rekomendasi dari pemirsa. Maaf sudah lupa ya apa. Jadi rekomendasinya Mas kalau Revol bukan yang penulis coba ya. Bukan yang warna opo sembuh lah opo. Pokoknya bukan yang penulis coba. Yang sip itu yang kuning, botol kuning. Botol kuning padahal 20W50 20W40. Penulis awalnya ragu, ya wes lah coba aja. Ternyata emang bener. Dibanding CTX 20W50, Piccoli 20W50, jauh ya. Padahal CTX harga 82, Piccoli harga 60, Revoli harga berapa? Kayaknya di bawah 40 mungkin ya. Lupa penulis. Tapi ini olinya sampai sekarang masih halus ya. Ya tentu entah apakah olinya masih bakal tetap halus sampai besok atau nanti ya. Masih harus dicoba lagi. Tapi dari uji awal ini aja, dari pemakaian 10 km ini aja, terus bener terasa bedanya dari dibanding Piccoli atau CTX. Padahal CTX olinya oli Harley Davidson gambare. Tapi dari sisi kemampuan kok kalah sama Revol botol lama ini ya. Terus sebelumnya kan juga penulis sudah nyoba Green Zoil ya. Nah dibanding Green Zoil masih lebih bagus Revol botol kuning ini menurut penulis. Masih lebih bagus ini. Terus dibanding oli Lucas juga rasanya lebih bagus Revol ini. Kalau dibandingkan Fastron 15W50 ya, mestinya kekentalannya setara ya. Sayang penulis sudah nggak punya botol. Oh, saya ono botol Fastron full sintetik itu ya. Fastron 0W50. Nanti penulis coba bandingkan kekentalannya dengan Fastron 0W50 lah. Karena kok menarik ya. Fastron 0W50 itu termasuk kental ya. Ya kira-kira sama dengan Fastron 20W50, 15W50 gitu. Kalau 0W50 masih ono kental-kental ya. Lebih kental daripada Meserani 40. Oli apa mana ya? Mungkin kurang cocok 0W50, kurang kental ya dinginnya ya. Bola wis golek saono engko. Tapi ini kekentalannya stabil. Kalau misal sampai besok, sampai 2 hari 3 kali masih 3 hari masih stabil ya, mungkin bisa jadi rekomendasi inilah. Jadi bareng sama oli Win 20W50 Super ya, yang untuk mobil. Kebetulan warna oli mirip-mirip bening ya. Kalau dibilang berat ya enggak sih. Ini penulis gasnya nggak perlu banyak nih untuk jalan kecepatan segini. Sayangnya tadi nggak ada kesempatan untuk top speed, lalu lintasnya nggak mendukung. Tapi mestinya hambatannya nggak besar ya. Tapi ya fokus utama penulis licinnya ya, suara mesin halus ya. Jadi andai pun top speed berkurang sedikit no problem. Tapi uniknya top speed itu biasanya berkurang justru ketika pakai oli Jaso MP ya, bukan ketika pakai oli ini ya, Jaso MA.
jalannya ya, maaf. Tapi kayaknya licin ya, dipakai kecepatan tinggi tadi kayak nggak ada hambatan ya, minim hambatan. Tuh kan, ini gas dilepas saya ceung gitu ya. Sementara oli kemarin, oli Piccoli, sekali aja dipakai ngebut wis langsung respon apa RPM mesinnya jadi cepet turun ya kalau habis dilepas gas. Ini maaf mungkin nggak kedengaran, tapi ini habis di player lepas gas, turunnya RPM masih lama ya. Jadi dari kondisi pemakaian sekarang 13 km masih licin. Habis dipakai ngebut tadi masih licin juga. Jadi untuk aditif ini memang kayaknya ada aditifnya, walau nggak bisa dibilang berlebihan ya. Ngepres, menurut penulis aditifnya ngepres, bawah halus, pakai atas juga halus, aditifnya ngepres ya. Berarti ini betul-betul bergantung sama kekuatan bahan olinya ya. Ya kalau bahan olinya bisa bertahan lama, wah ini bisa jadi oli pilihan ya. Ini olinya mungkin pernah, kalau dibandingkan dengan X10 Top One, wis bisa dibilang sama ya. Walau X10 itu katanya oli ester, Top One itu aditif Amerika, regane yo larang. Tapi ini wis boleh lah dibandingkan dengan oli-oli itu. Dengan oli Eni juga wis boleh lah. Wis sekelas dengan itu, wis termasuk oli layak pakai lah. Wis sekelas dengan oli API beneran ya. Oli yang ada logo API-nya, bahkan termasuk modul multi power. Tapi untuk bisa tahu olinya sekelas Mesran SE40 atau enggak, sekelas Pastron 15W50 atau enggak, masih butuh beberapa hari lagi. Apa maneh, kayaknya itu aja. Wis nanti penulis tambahin lah kalau ada lagi. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau umurnya sudah 2 tahun itu jadi apa ya, hal yang wajib diperhatikan oleh pemilik motor Honda. Wah, anginnya keras banget. Belakang ada Sonic, masa mau ngikutin sih? Masa nyalip NMAX kayak gak kuat. Ya perlu tahu ya, ini sekarang lagi pakai silek panjang ya. Jadi silek panjangnya ini apa ya, harusnya mengurangi top speed, tapi sepertinya dalam kondisi seperti ini malah nambah power ya. Oh ya, Sonic yang belakang nggak bisa nyalip ya. Ini padahal ya olinya oli termasuk kental ya, oli apa jenenge, oli Revol 20W40.
Ya, jadi kondisinya ini kayaknya masih kental ya rasanya ya, nggak terlalu encer. Jadi ada halus-halusnya. Cuma ini suara asa-asa keras. Asa-asa keras ini kayaknya karena olinya kurang aditif. Tadi sayangnya nggak sempat, nggak bisa 0-100 karena nggak halang. Tapi sempat jalan top speed ya, lumayan lah, lebih kencang daripada Sonic ya, Honda Sonic. Di video nggak kelihatan, tapi penulis lihat tadi di spion kok coba ngikutin, kayak iso nyusul, rada aneh ya. Scoopy emang lebih lambat daripada NMAX tah, kok rada aneh gitu ya. Sonic ya. Tapi yang jelas sih ini olinya masih kental, jadi masih terus penulis pakai. Tapi mungkin nanti penulis akan tambahi dengan gasoli G1000 ya, untuk nambah aditifnya. Aditifnya rasanya memang termasuk minim, jadi suara asak-asaknya agak keras, walau yang lain-lain terasa lebih senyap. Pemaneh ya wis lah, itu aja dulu. Kita lihat bakal tahan berapa lama olinya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokusnya pada nyawer ya.